Ternyata dia berdekatan sama Jalak Bali, mendekati, berjodoh, bercumbu-cumbu, bawa sarang, masukin ke Jalak Bali. Itu bisa dikategorikan jodoh apa enggak sih? Oke guys, jadi ini setelah tahun kemarin ya, kita ke Jawa Bali, itu ada liputan Kampung Jalak Bali. Nah. Teman-teman, menurut cerita ataukah sebelumnya di sini juga terdapat burung jalak Bali yang kemudian punah, terus dikasih kita jalak Bali hingga masyarakat ini sangat antusias mengingat momen-momen yang dulu katanya biar bisa lestari lagi. Pada tahun 2000 itu kami mulai lakukan pelepas liaran. Kami sangat prihatin dengan kondisi yang di alam. Jadi pada sebelum tahun 2000, tahun 90-an itu populasinya sangat minim. Dan di Bali Barat pun sangat minim, sehingga dia memang benar masuk dalam status. Nah, ternyata kabar baiknya di sini kita sudah berhasil beberapa kali Iya, Jalak Bali. burung jalak Bali yang sudah menetas. Nah, salah satunya ini yang ada di sini nih, guys, tuh lihat guys. Ini ringnya ada Hakim nih. Waktu kita liputan di sana kan indah banget ya, Kang Pio ya. Iya. Di setiap rumah itu semua berdampingan sama si burung jalak Bali ini. Iya, sama Jalak Bali. Nah, jalak Bali. Nah, kita juga sekarang lagi programnya nih Kang Pio ya, melepaskan burung-burung Iya, jalak kebo, Bali. jalak Bali di sini. Tapi ada yang aneh nih Kang Pio. Kan jalak Bali kan cuma satu nih ya Iya. yang kita lepasin. Anehnya tuh kenapa Kang Pio? Karena kan tadi kan banyak banget dideketin sama jalak kebo. Salah Iya. satunya tuh ada satu yang itu dijelasin kenapa Kang Pio? Jadi si Jalak Kebo yang di sebelah sana, Nah. yang kita simpen di sana ya, kan dari luar, dari dalam tuh terlalu banyak ya kredit. Nah, sebagian kan udah dilepasin nih, udah ada yang beranak pinak, bertelur gitu. Nih, tuh Jalak Bali guys. Nah, Asik ya, saya makanya di penebel. iya bener. Dikandangin di dalam kandang besar, terus ada yang lepas. Nah, Nah, ternyata dia berdekatan sama Jalak Bali, mendekati, berjodoh, bercumbu-cumbu, bawa sarang, masukin ke Jalak Bali. Gitu. itu bisa dikategorikan jodoh apa enggak sih? Jodoh, berjodoh, Walaupun beda jenis tuh. beda jenis. Kenapa bisa begitu ya? Ya satu ini bang, satu famili Jalak, Oh, karena dia masih satu family sama-sama jalak ya? sama-sama Jalak sebenarnya bisa. Dulu di apiari pernah yang nggak sengaja ada jenis Jalak Perling sama Jalak Riorio. Ah. Jalak Perling sama Jalak Afrika. Tapi kan itu ada pro kontranya yang sama. Ya. Nah, itu kan bukan hal yang kita sengaja ya. Sekali lagi guys, itu bukan hal yang kita sengaja. Iya. Karena memang di sebuah ekosistem ketika yang gue tahu ya, koreksi kalau salah guys. Jadi di sebuah ekosistem ketika mereka berjodoh pun sebetulnya itu kita nggak bisa melarang. Iya. Karena memang ya sudah seperti itu di alamnya mungkin ya. Karena kan di sini juga ekosistem yang sudah terbentuk itu di aviari ya burung-burung apapun. Iya. Kalaupun itu berjodoh, ya kita juga nggak bisa melarang. Karena Betul. itu hak-haknya dia juga. Dia mau Iya. nikah, Kawin. mau kawin dengan siapa kan hak dia juga. Iya betul. Nah, sama juga kayak waktu yang sekarang kita lihat nih guys. Di luar ini tuh si jalak Bali itu. Itu Jalak Bali. Tuh, jalak kebonya tuh. Yang itu bukan Nah, Bang Pio? iya yang itu Nih kayak. guys, kita lihat guys. Indah banget ya. Nah, ini juga ada pandan Bali nih. Pandan Bali, jalak Bali. Nah, ini Kang Pio, kalau misalnya. Ikutin ke sana. Tapi dia nggak bakal kemana-mana kan? Sebenarnya kalau dia di sini menemukan sarang, tempat gelodok, dia nggak bakalan kemana-mana. Persis sama si Jalak Kebo yang bersarang di Ponaki sini. Iya, yang di sana, yang lagi mengeram di sana. Oke. Sama. Berarti nih, kalau misalnya dia emang jodoh, dia berarti tinggal nyari sarang. Iya, Nyari sarang, nyari tempat di mana dia nyaman. betul. Dia ngumpulin di situ. Iya di situ. Oke. Saya sih berpikir buat di pohon ulin ini di ininya. Oh, di sini aja ya? Iya. Guys, ayo kita lihat guys. Saya mikirnya di sini, Bang. Saya mikirnya gelodoknya di
Di sini Di atau dalam di ya? dalam sananya tuh, di dalamnya tuh. Oh. Di yang sebelah sana tuh. Iya, tahu. Lihat, Di lihat. dalamnya tuh ada daun-daun tuh. Jadi Jadi dia terlindungi sama daun. ah. Saya berpikirnya antara di sana sama di sini. Oke. Ya oke. itu rencananya gitu. Oke. Kan si jalak balinya saya taruh di sini. Ah. Jadi selalu dikasih kayak ranting-ranting, tapi saya bersihin juga. Nah ini nih, ini yang ini, jantannya yang ini. Jalak balinya ke sana. Nah guys, jadi memang Oman, oh ini nih, udah balik lagi ke sini nih. Dia biarin dulu nih. oke. Tuh sama yang di dalam tuh. Itu Oh, iya bener. adek-adeknya itu. Iya benar Itu itu bukan ibunya itu. generasi ketiga kalau nggak salah ya. 3 apa 4 tuh? Yang ini, yang Enggak, yang luar. di dalam. Yang di dalam generasi Empat ya? ketiga. 3 ya? Ketiga. Betul, 1, 2, 3, 4. 4 kan? Iya, Iya, 4. generasi Generasi keempat. 4. Ini generasi ketiga. Pertama. Sorry, Pertama sebenarnya ada lagi sebelum ini tapi gak survive. Iya, betul. Iya. Nah, terus Kang Pio, jalak bali di kita itu sebenarnya aneh juga ya. Nanti guys, kita liput ya ke dalam ya. Jalak bali di kita itu ada beberapa telur. Iya. Cuman yang berhasil menjadi anakan survive itu Iya. satu. Selalu satu. Biasanya dia menetas 3 nih. Nyicil, sisa 1. Terus begitu 2, bisa 1. Itu mungkin ada peternak nih yang tahu kenapa padahal usianya udah agak besar tuh. Kenapa ya ketika agak sedikit besar tiba-tiba yang satunya lagi dibiarkan sama ibunya sampai lemas. Usia 3 minggu lah ya, 3 Iya. minggu 1 bulan. Jadi tuh. harusnya gimana nih? Harus Iya, kita benar. ambil 1 atau gimana? Iya. Karena sayang juga kalau misalnya menetas 3 tapi cuma 1 yang survive banget. Iya. Oke guys, nanti kita lihat ya. Jalak-jalak bali yang ada di dalam sama kita pantau terus jalak bali yang di luar. Nah, sekali lagi guys, ini bukan hal yang disengaja. Disengajain supaya di hybrid. Iya. Buat jalak bali, jalak kebo nanti punya jambul kayak jalak bali. Enggak. Tapi emang ya udah haknya dia mau dengan siapa gitu. Sekali lagi ini bukan yang kita sengaja guys. Tadinya saya pisahin. Kan kayak berantem gitu. Ternyata malah Jodoh. berjodoh gitu. Iya. Jadi pro kontranya gimana gitu nih. Iya. Oke guys, nanti kalian lihat ya. Ini kedekatan jalak bali dan jalak kebo nih kalau kalian nggak percaya ya. Nih bawa sarang. Tuh, iya bener. Nih, dia tuh merayu-rayu gitu. Tapi pengennya masuk ke dalam kalau si ini. Dan di sini juga nggak ada glodok. Gak ada. Belum. Kan saya juga masih Ngeraba bingung. ya? Masih Maksudnya bingung ini harus gimana gitu. Iya. Boleh apa enggak Iya. masalahnya. Oke guys. Jadi nanti kita lihat lagi perkembangannya. Oke, nanti Kang Pio akan ambil beberapa stock shot yang memperlihatkan bahwa kedekatannya ini memang benar-benar terjadi guys. Ya. Oke. Ini perkembangan jalak bali yang sama jalak kebo. Jadi ini sebenarnya bukan sebuah keisengan, tapi lebih ke mereka ini mau berjodoh sendiri ya, mau berjodoh sendiri. Tapi untuk secara umum ya mungkin hal semacam ini tuh tidak bisa dilakukan untuk pelestarian. Tapi ini karena burungnya memang mau berjodoh, si jalak bali sama jalak kebo ini sering bermain, beraktivitas, bahkan udah mulai ngangkut sarang. Nah, sarang-sarangnya itu kadang-kadang dia bawa ke sembarang tempat ya. Nah, saya penasaran nih. Ini saya udah nyiapin glodok nih. Saya mikirnya nih glodoknya tadinya mau dimasukin di dalam apa di luar, tapi karena burung ini sering udah kebiasaan di luar, jadi kita pasang di luar. Tapi bagaimana ya dengan keamanan burung ini ya kira-kira? Pasang di luar apa pasang di dalam ya guys? Tapi penasaran ya, kita pasang di luar. Kalau misalkan dia nanti ngangkutin ke sini, ke glodok sini di tempat ini, ya kita pantau aja terus. Mudah-mudahan burung ini aman di sini ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita pasang dulu. Saya rencananya sih di sebelah sana saya udah bikin kawatnya tuh, cantolannya. Jadi ini
saya udah bikin, ini udah lama ya, udah dari zaman dulu juga kita udah bikin kayak gini-gini. Kita udah bikin cantolannya, jadi kita tinggal kaitin si glodoknya ke sana. Nih, ini udah rimbun sekali di sini nih pohon ulin, bulu ulin. Nah, kita pasang di sini nih. Nah, kayak gini kayaknya nih. Nih, kayak gini. Oh iya, lupa saya ini kemarin. Ini saya kemarin masang di sini ya, masang glodok. Kok di jangan-jangan ini nanti masuk ke sini ya? Aduh, gimana ya guys? Barusan ada yang keluar dari sana. Hewan predator. Gimana ya? Ya udah, kita lihat dulu nih burungnya nanti masuk ke sini karena ini gampang nangkapnya ya. Jadi kalau misalkan dia pengen kita kasih makannya di sini, di dalam sini. Jadi kita lihat dulu. Ngabisin penasaran aja ya guys. Coba dia keluarkan nih. Mudah-mudahan masih mau keluar nih. Masih mau main tuh keluar. Nah, itu biasanya seperti itu, baru nanti mereka berkumpul lagi ke sini guys. Jadi mereka keluar dulu, main-main, baru nanti mereka akan ke sini tuh ke sana ya. Tuh ada di pohon. Nah, kita biarkan dulu di sebelah sini. Kalau jalak Bali sama jalak kebo yang dikembangbiakan itu sebenarnya belum ada ya. Tapi yang biasa dikembangbiakan jalak kebo silang itu biasanya sama jalak suren, sama jalak nias. Nah, kalau jalak Bali saya kalau tidak salah, sayangnya saya waktu itu scroll kayaknya pernah ada sama jalak putih. Nah, kalau sama jalak putih itu saya pernah ngeliat tapi selintas aja, cuman nggak keburu screenshot atau ini. Saya pernah ngeliat antara jalak Bali sama jalak putih itu pernah ngeliat dikembangbiakan. Nah, jalak putih yang belum tahu itu mirip sama jalak kebo ya. Ini posturnya mirip sama jalak kebo. Dan bulunya juga putih yang mirip jalak Bali. Mungkin dijodohin itu karena sama-sama putih. Nah, kalau ini hitam sama putih nih. Sebenarnya buat kecomanian tuh seneng kalau silang-silangan burung ya. Tapi untuk pelestarian nanti kita udah punya jalak Bali yang banyak di Bali buat dilestarikan di Bali di sana di tempatnya. Oke, kita lihat nih perkembangan jalak Bali sama jalak kebo nanti. Mereka akan masuk ke sini atau tidak ya. Kalau misalkan tidak berhasil ya tidak apa-apa, kita masukin lagi di sini. Dan burungnya memang sering kita bawa main, biarkan main di luar, tetap dalam pemantauan. Oke, mudah-mudahan berhasil jalak kebo dan jalak Bali.
Bali.